Assalamualaikum, salam rahayu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman. Kali ini saya akan ajak teman-teman untuk menyaksikan kembali perkutut yang kita dapat dari Om Biokan. Jadi ada dua perkutut. Yang satu perkutut itu beberapa informasi dari teman-teman itu memiliki katuranggan, dan memang ada sedikit perbedaan ya ketika saya pegang ya, dibanding dengan perkutut yang lainnya. Ini dia perkutut yang kita dapat dari Om Biokan Pasar Batu Retno. Kalau yang ini yang kita sama-sama pantau ketika di awal-awal kita bawa pulang, perkutut yang ada di hadapan kita ini macet makan ya teman-teman, dan kotorannya encer. Kalau sekarang ini bisa dipantau ya, sudah kembali normal. Sempat saya mengira kotoran encer ini jangan-jangan perkutut ini pencernaannya terganggu cacing, tapi insya Allah setelah saya amati, saya cek juga, sepertinya dulu penyebab kotoran encernya itu karena memang asupan makannya kurang, dan bahkan bisa jadi perkutut ini tidak makan ya. Mungkin beberapa hari sebelum saya bawa pulang ke rumah, di kandang Om Biokannya mungkin si perkutut ini puasa nggak makan karena murung sekali. Yang satunya lagi ini dia. Kalau ini saya dapat dari Om Biokan yang pinggir jalan ini. Kedua-duanya ada videonya teman-teman. Yang belum memantau bisa cek video saya yang lalu ya, belum lama, sekitaran 1 atau 2 minggu saya ngombyoknya. Dari pembawaan teman-teman sudah bisa membandingkan ya dengan perkutut yang satunya lagi tadi. Ini dia ya, yang tenang ini memang kalau dari luar sangkar ya, ini tenang, kelihatan seperti sudah sangat jinak gitu ya. Tetapi teman-teman, sebenarnya kalau saya nanti masukkan tangan ya, saya masukkan tangan ke dalam sangkar ini, dia respon gelabak, dan gelabaknya ini ya parah teman-teman, bahkan seakan lebih giras dari perkutut yang satunya, lebih giras dari ini ya. Kalau dari sekilas kan, dari luar sangkar seperti yang lebih giras kan si ini ya. Ini coba tes kis ya, tangannya saya, oke kan. Dan coba ini saya coba ganggu dia pakai tangan dari luar. Nah, ini kelihatan lebih anteng kan teman-teman, seakan jinak. Nah sekarang saya coba masukkan ke sangkar ya, tangan saya masukkan ke sangkarnya perkutut yang tenang ini. Coba ini ya, saya buka pelan. Nah itu kalau saya lanjutkan dia langsung reaksi gelabak gitu ya. Kasihan ya, kasihan karena ini ada beberapa bercak darah. Memang saya latih teman-teman si perkutut yang giras ketika langsung interaksi dengan tangan. Ini memang sedikit demi sedikit saya latih adaptasinya supaya terkikis naluri girasnya ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang satunya ya. Ini coba saya masukkan tangannya. Tadi kelihatan aktif ya, tapi mudah ditangkapnya ya. Ini memang sudah saya lakukan terapi untuk penjinakan, adaptasi dengan saya ya, merawatnya 2 atau 3 hari ini teman-teman. Ini karena prediksi saya muda, ini saya berusaha untuk melatih dia nantinya bisa manggung di sekitar saya gitu. Berat saya duduk-duduk gitu, terus saya letakkan di meja. Saya inginkan si perkutut ini bisa manggung gitu. Untuk katuranggan si perkutut yang tadi terpantau tenang ini ya,
Setelah kita masukkan tangan, sekarang dia agak aktif ya, beda. Beberapa teman-teman yang saya share mengenai si perkutut ini mengatakan kemungkinan ini berkat Turanggan Sriwiti ya. Jadi ketika dia tenang, lehernya itu nampak memanjang gitu ya. Jadi di saat dia tenang dan ketika dia bertengger itu seperti seakan berdiri gitu loh, tegak lurus. Jadi ada 3 ya yang coba saya intensif melakukan interaksi, artinya pagi, sore, dan di sela waktu saya bisa berinteraksi dengan mereka, pasti saya ambil dan saya letakkan dekat dengan saya gitu. Yang sudah terpantau berani manggung di dekat saya ini si Untung nih. Ini jelas karena memang dari masih loloan sudah interaksi dengan saya. Akan tetapi ternyata tidak semua perkutut yang dirawat dari loloan itu bisa jinak ketika dewasa ya. Terutama di samping dipengaruhi oleh bawaan, naluri bawaan atau karakter bawaan si perkutut tersebut. Faktor yang kedua adalah kurangnya interaksi ya. Jadi setelah diloloh kemudian si pemiliknya sudah tidak melakukan interaksi seperti ketika masa melolohnya. Ketika masa meloloh ini kan setidaknya dalam sehari bisa 2 atau mungkin 3 kali berinteraksi dengan tangan si pemiliknya. Nah setelah mulai bisa matuk sendiri, beberapa teman-teman yang tidak fokus ya, tidak fokus berinteraksi, ini biasanya langsung dibiarkan, cukup dicantel gitu. Kasuistik perkutut yang semacam ini biasanya dia mengalami perubahan karakter sehingga seakan-akan tidak ada efeknya lolohan yang pernah dilakukan itu. Jadi memorinya sudah terkikis dengan naluri gilasnya. Untuk perkutut yang ombyokan dari pasar, ketika saya jadikan satu di kandang kotak ya, di kandang lovebird itu ya, yang di kandang sana sempat beberapa kali sudah terpantau buka suara ya, termasuk ketika di sangkar ini, tapi di cantel ya, di teras ini juga sempat beberapa kali saya pantau mau manggung gitu. Tetapi ketika saya dekati seperti ini ya, saya taruh di lantai, saya duduk di sampingnya, belum berani manggung. Makanya ini berangsur-angsur saya coba latih ya, supaya kutut ini nantinya semakin punya keberanian untuk bisa manggung di samping manusia gitu. Nah ini barusan itu yang manggung si ini ya, si Untung. Tapi ya belum bisa kita paksakan ya, karena masih usia piyik di bawah 7 bulan. Ini ketika kita paksakan untuk bisa gacor, manggungnya les, ya memang masih belum waktunya. Makanya kadang saya ada pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar itu untuk menggacorkan perkututnya. Pasti selalu saya bertanya usia, dari prediksi usia dari perkutut yang ingin dibikin gacor tersebut. Ketika usianya masih di bawah 7 bulan itu sebaiknya dibiarkan alami saja, jangan dirangsang dengan misalkan vitamin atau makanan-makanan yang dipakai untuk membangkitkan birahinya ya teman-teman. Sebenarnya perkutut bisa gacor ketika dipelihara manusia itu kuncinya cuma 2 kalau menurut saya teman-teman. Yang pertama, perkutut sudah nyaman adaptasi dengan lingkungan rumah dan si pemilik. Yang kedua, perkututnya sudah birahi. 2 faktor ini menurut saya yang membuat perkutut bisa manggung, bisa los. Untuk perkutut bakalan yang masih kita dapat dari ombyokan atau mungkin dari alam, rekomendasi dari saya, sangkar yang kita gunakan untuk perkutut bakalan itu ya yang terbuka. Kalau ini misalkan bisa seperti yang punyanya Untung ini ya,
Dengan menggunakan sangkar yang semacam ini, dari sisi pengamatan ini mudah sekali ya, kita mudah untuk mengamati. Dan yang kedua, ini kalau kita mau ajak interaksi, ini tangan kita bisa leluasa, mudah ya teman-teman. Kita mau latih dia supaya akrab dengan tangan kita ya, kan tinggal masukkan aja, mudah itu lah. Ini ya, Bang. Perbandingannya misalkan kalau sangkar semacam ini agak sulit ya. Menurut saya kalau sangkar yang semacam ini kita peruntukkan untuk perkutut-perkutut kita yang sudah mapan. Nah, ini dia kan, lebih kiras dari yang ombyokan pasar tadi. Salah satu indikator bahwa perkutut yang kita pelihara ini nanti bisa manggung di sekitaran kita, yaitu ketika perkutut tersebut sudah mulai berani melakukan aktivitas makan minum gitu ya. Ketika kita ada di dekatnya dan dia sudah mau makan dan minum, nah, ini sudah menjadi indikator bahwa perkutut tersebut akan berpotensi bisa manggung di dekat kita. Tinggal nunggu perkembangan birahi si perkutut tersebut ya, sambil perkutut tersebut beradaptasi, kemudian muncul mental keberaniannya dan merasa nyaman, tidak terganggu dengan adanya kita di dekatnya. Oke teman-teman, segitu dulu ya video kali ini. Insya Allah kita berjumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.